Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Untuk kaidah yang ketiga ini, kulli imra'ataini lau quddarat ihdahuma dakarau wa hurimat alaihi ukhra wala yajuzul jam'u bainahuma. Yang artinya setiap dua orang wanita apabila salah satunya ditakdirkan dalam kurung dianggap sebagai laki-laki dan diharamkan untuk nikah di antara keduanya, maka kedua wanita haram untuk dimadu. Contoh di sini, haram memadu seorang wanita dengan bibinya, karena apabila bibi itu kita anggap laki-laki, maka haram dia menikahi keponakannya. Nah, bahwasanya yang dimaksud adalah ketika kita menikahi seorang wanita, berarti kita haram memadu mahram wanita tersebut. Contohnya seperti itu. Jadi ketika saya menikahi wanita, saya juga haram menikahi adiknya, karena adiknya itu mahramnya, ya, dan mahram lainnya. Ya. Dan yang keempat, an-nikahu la yusidu bifasadi sodaqi. Artinya akad nikah tidak rusak dengan rusaknya mahar. Contoh, Anton mewakilkan dalam akad nikah dengan menyebut maharnya, kemudian si wali menambahkan mahar tadi, misalnya dari 100 gram emas menjadi 150 gram emas, maka nikahnya tetap sah dan kepada wanita tadi diberikan mahar misli. Kaidah yang kelima, kullu udwin haraman nadra ilaihi harama masahu bitorikin aula. Setiap anggota tubuh, artinya setiap anggota tubuh yang haram dilihat, maka lebih-lebih haram pula diraba. Ya, ini permisalnya seperti aurat. Aurat kan haram dilihat. Maka lebih-lebih haram pula untuk diraba. Maka dari itu jangan meraba-raba, bahaya. Kaidah yang keenam, la yujawizu muslimu kafiratan. Artinya wali yang muslim tidak boleh menikahkan wanita yang kafir. Contoh saya memiliki, contoh seorang memiliki anak kafir. Anak tersebut tidak boleh diwalikan oleh ayahnya. Nah, siapa yang mewalikan? Yaitu wali hakim. Kebalikannya juga, ketika anaknya muslim, terus bapak atau walinya kafir, maka waliannya ke wali hakim. Ya, itulah. Selanjutnya kaidah yang ketujuh, man alaqat talaqa bi sifatil lam yaqad duna wujudiha. Artinya barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka talak tidak jatuh tanpa terwujudnya sifat tadi. Di negara ini sudah sering terjadi menggantungkan talak pada suatu hal, yaitu yang disebut talak, disebut dengan taklid talak. Talak menjadi jatuh apabila taliknya terwujud dengan syarat si istri tidak rela dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Contohnya seperti waktu akad nikah, di situ menyebutkan taklid talak, yang taklidnya antara berisi jika tidak memberikan nafkah istri selama 3 bulan, maka apabila dilanggar, talak tersebut jatuh dengan terwujudnya sifat tersebut, dengan syarat si istri tidak rela dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan kaidah yang ke-8, kullu firqatin min talakin au fashim badal wado itu jabu iddah. Artinya setiap perceraian karena talak atau fasak sesudah campur maka wajib iddah. Di sini sudah jelas
ketika karena talak atau fasa, rusaknya pernikahan. Nah, sudah campur sini ya artian sudah hubungan suami istri, maka wajib iddah. Dan selanjutnya kaidah yang 9, uluman atla ilaha laka biwasitotin fala yarisu biwujudiha. Nah, artinya setiap orang yang dihubungkan kepada yang meninggal melalui perantara, maka dia tidak mewarisi selama perantara itu ada. Permisalannya anak laki-laki dengan cucu laki-laki. Nah, di mana cucu laki-laki ini tidak mendapat warisan karena masih memiliki perantara anak laki-laki, sedangkan yang diberikan warisan yaitu anak laki-laki karena dia langsung ke ahli, menjadi ahli waris, langsung ke pewaris tadi. Dan selanjutnya kaidah yang ke-10, kuluman warasa say'am warasahu bihuquqihi. Artinya setiap orang yang mewarisi suatu, maka dia mewarisi pula hak-haknya yang bersifat harta. Dalam bulan bersifat harta. Nah, contoh dan yang ke-11 yaitu anal aqwa qarabatu yahjubul al-afa minhu. Artinya kekerabatan yang lebih kuat menghalangi kekerabatan yang lebih lemah. Nah, di sini bisa dimisalkan seperti saudara laki-laki sekandung, nah, itu menghalangi saudara laki-laki sebapak dalam hal warisan. Nah, yang dimaksud, nah, apabila ahli waris tadi dari saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki sebapak, maka yang mendapatkan harta warisan hanyalah saudara laki-laki sekandung. Nah, karena karena kekerabatannya lebih kuat, nah, yang melalui garis ibu dan bapak. Nah, sedangkan kalau saudara laki-laki sebapak, kerabatannya lebih lemah, hanya melalui garis bapak. Dan selanjutnya yang ke-12, la tirkata illa ba'da sadadidain. Tidak ada harta peninggalan kecuali setelah dibayar lunas utang orang yang meninggal. Nah, di sini yang dimaksud dengan dibayar lunas utang orang yang meninggal ini ya warisan itu harus turun setelah pertama ada biaya kematian. Nah, orang yang meninggal itu biaya kematian harus dibayar dulu semuanya. Nah, setelah itu baru pembayaran utang. Nah, jika utang sudah dibayari, kalau masih ada sisanya, nah, dipotong lagi untuk wasiat. Wasiat ini maksimal sepertiga. Sisanya dibagi dengan ahli waris dengan ketentuan hukum waris Islam. Dan kaidah ini juga dipertegas dengan kaidah la milkiyata lil warasati illa ba'da sadadidain. Artinya tidak ada hak kepemilikan harta bagi ahli waris setelah dilunasinya utang. Kaidah yang ke-13 yaitu la yasihu wasiatu bikulli mal. Artinya tidak sah wasiat dengan keseluruhan mal. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan. Kaidah yang sebelumnya dijelaskan bahwa maksimal wasiat yaitu sepertiga atau 1/3. Ya. Jadi itu bagian maksimal karena 1/3 itu sudah banyak. Ketika seorang memiliki atas 10 triliun, maka yang boleh batasan maksimal yang boleh diwasiatkan yaitu 3 triliun, itu dari 1/3 harta tadi.
Dan kaidah yang terakhir, kaidah yang ke-14, kullu man mata min muslimina la waritha lahu fama lahu li baitil mal. Yang artinya setiap orang Islam yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris, maka hartanya diserahkan kepada baitul mal. Nah, di kaidah ini sudah dijelaskan sangat jelas. Ketika seorang yang meninggal tanpa ahli waris, hartanya diberikan atau diserahkan kepada baitul mal. Nah, berarti orang yang meninggal ini sama sekali tidak memiliki keluarga atau sama sekali tidak memiliki ahli waris.